nih. Hai guys, aku Naufal. Hai Nova. Hai. Halo, aku Rifka. Ada ngomong sama Rifka. Halo. Kenalin, kalau aku Areta. Hai, aku Rani. Hai bro, Halo bro. sehat. Sehat banget nih. Halo, nama aku Muhammad. Oke. Nah, berhubung udah kumpul semua nih ya, kita akan membahas apa sih? Bahas apa ya? Nah, kita akan membahas tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik nih. Oke, jangan lupa saksikan video kita ya. See you. Hai, saya Muhammad. Saya akan menyampaikan apa saja sih jurnal penutup itu. Disimak ya. Jurnal penutup adalah salah satu bagian penting dalam siklus akuntansi yang diadakan pada akhir periode akuntansi baik bulanan, tahunan, maupun triwulanan. Jurnal penutup bertujuan untuk menutup saldo-saldo akun sementara seperti akun pendapatan, beban, dan prive, sehingga saldo akun-akun tersebut kembali menjadi pada awal periode berikutnya. Kalau menurut pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, jurnal penutup merupakan jurnal yang berfungsi untuk menutup semua akun nominal menjadi nol. Adanya jurnal ini tentu saja akan mempermudah pengerjaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi. Tapi kira-kira apa saja ya fungsi dan tujuan dari jurnal ini? Untuk fungsi dan tujuannya pertama adalah untuk memisahkan transaksi pada akun pendapatan agar tidak bercampur dengan jumlah nominal di pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Untuk fungsi dan tujuannya kedua adalah untuk menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukannya penutupan buku. Untuk fungsi dan tujuan yang ketiga adalah untuk mempermudah apabila ada pemeriksaan karena sudah dipisahkan antara transaksi periode di sebelumnya dengan transaksi periode pada selanjutnya. Dan untuk fungsi dan tujuan yang terakhir adalah untuk menyajikan informasi sebenarnya pada suatu perusahaan setelah dilakukannya penutupan buku. Sejauh ini kita sudah tahu apa pengertian jurnal penutup serta fungsi dan tujuan dari jurnal penutup itu sendiri. Tapi bagaimana sih langkah-langkah membuat jurnal penutup? Untuk langkah yang pertama adalah dengan menutup akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba atau rugi. Caranya dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba atau rugi. Tapi perlu diingat ya teman-teman, debit dan kredit itu harus sama. Untuk langkah yang kedua adalah dengan menutup akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba atau rugi dengan cara mengkredit semua akun beban dan mendebit seluruh akun tandingan ikhtisar laba atau rugi. Terus untuk langkah yang ketiga adalah dengan menutup akun ikhtisar laba atau rugi yang sudah diperoleh oleh suatu perusahaan dengan akun tandingan modal. Apabila ikhtisar laba atau rugi Anda mengalami rugi atau debit, maka kreditlah akun modal. Sebaliknya, jika akun ikhtisar laba atau rugi Anda mengalami kredit atau laba, maka debitlah akun modal. Untuk langkah yang terakhir adalah dengan menutup akun prive dengan akun tandingan modal dengan cara mengkredit akun prive dan mendebit akun modal. Setelah melakukan atau membuat jurnal penutup, semua saldo transaksi dari akun nominal sementara akan berubah menjadi 0 dan siap untuk mencatat transaksi pada periode selanjutnya. Nah, apabila teman-teman belum memahami bagaimana sih cara membuat jurnal penutup, kami juga akan menjabarkan contoh atau studi kasus dari jurnal penutup ini di sesi selanjutnya. Hai, kalau aku Mareta dan saya akan menyampaikan tentang contoh dari jurnal penutup. Di sini saya sudah menuliskan salah satu contoh, yaitu dari PT Jurnal Karya mendapatkan uang 500.000 dan pendapatan 500.000. Menutup akun beban, total beban untuk tahun 2021 adalah 300.000. Kok bisa sih 500 ke 300? Nah, di sini saya akan menyampaikan laba bersih, pendapatan dikurangi beban laba bersih. Contohnya 500 dikurangi 200 jadinya 300. Jadi, dari materi yang udah disampaikan sama teman-teman aku tadi, dapat disimpulkan bahwa jurnal penutup atau closing interest itu dibuat pada akhir periode akuntansi, mengembalikan akun-akun sementara menjadi 0 sehingga perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan pada periode sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga dapat memperhitungkan langkah-langkah ke depannya. Oleh karena itu, laporan keuangan ini harus dibuat dengan teliti dan juga benar.
Jadi aku akan menjelaskan tentang apa sih itu jurnal pembalik. Jurnal pembalik sendiri atau reversing entry adalah catatan-catatan yang dibuat pada periode awal akuntansi, yang dimana hal ini dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang ada pada periode sebelumnya. Dimana hal ini dilakukan supaya akun-akun yang belum tercatat jelas yang ada pada laporan keuangan bisa muncul secara akurat dan lebih tepat. Oke, fungsi dari jurnal pembalik atau reversing entry yaitu yang pertama memudahkan pencatatan sebuah transaksi. Transaksi akan lebih mudah sesuai dengan jurnal penyesuaian yang dimana akan lebih simpel dan lebih praktis. Fungsi yang kedua yaitu menyederhanakan jurnal penyesuaian, di mana dalam proses pembuatan jurnal penyesuaian, jika jurnal penyesuaian yang dibuat lebih banyak, jurnal pembalik dapat lebih membantu untuk menyimpulkan agar menjadi simpel dan lebih praktis. Fungsi yang ketiga yaitu menghindari kesalahan, di mana akuntan ini harus hati-hati dalam membuat sebuah jurnal laporan keuangan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang fatal, sehingga tidak terjadi double akibat dari jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang jurnal pembalik di contohnya, yaitu ada 4. Yang pertama ada beban yang telah dibayar dari PT Sukses lalu 1 Desember 2017. Ada uang sewa 2.400.000. Pada 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian menjadi 2.200.000. Yang kedua yaitu pendapatan yang diterima di muka. 1 September 2017 perusahaan menerima pendapatan sewa 2.400.000 di sewa muka jadi 800. Yang ketiga yaitu beban yang telah dibayar. Karyawan bagi penjual 1.750.000 dan karyawan kantor 1.500.000, kasnya menjadi 3.250.000. Dan yang keempat, pendapatan yang belum diterima atau bunga 400.000 dan piutang bunga di 1 Mei 2017 itu ada 600.000 dan pendapatan bunga 600.000. Di 1 Januari 2018 yaitu ada piutang bunga 200.000, pendapatan bunga 200.000. Jadi yang terakhir aku bakal menyimpulkan tentang jurnal pembalik atau reversing entries. Jadi yang namanya jurnal pembalik itu dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya dengan membalik jurnal penyesuaian sehingga menciptakan perkiraan real baru, yaitu dengan cara mengkreditkan akun yang didebet dan mendebetkan akun yang dikredit pada jurnal penyesuaian. Dengan adanya jurnal pembalik ini membuat perusahaan menjadi lebih mudah dalam melakukan pencatatan pada periode berikutnya, terutama perusahaan yang menggunakan transaksi akural dan juga deferral. Mana nih tadi materi yang kamu sampaikan? Enak nggak? Gampang nggak? Seru? Seru banget. Oke. Halo. Gimana tadi materinya? Wah, asik banget dong pastinya. Materi yang kamu sampaikan gimana? Oke, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Semoga nantinya bermanfaat bagi kalian semua. Bye. Terima kasih.